Hai guys, welcome back to my channel Nya Official. Dan di sini sudah malam dan maaf tidak sempat bikin video karena aku sibuk rapi-rapi, bersih-bersih rumah. Oke. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Oke guys, poin pertama ya. Yang pertama kan si Fitri kan ngeblokin hater-hater ya. Barusan di live Instagramnya dia ngeblokin hater-hater. Nah, karena blokin hater, nah bagaimana, ini adalah opininya official, bagaimana kalau NM juga ngeblokin semua orang yang memuji-muji Fitri gitu. Jadi NM setiap si Fitri live kan ada tuh yang komen, "Ibu cantik banget, ibu tetap positive vibes ya, ibu." Gitu kan, kayak gitu. Ada yang komen-komen gitu. Nah, kalau gitu, kalau orang komen di live-nya si Fitri gitu, nah si NM tuh ancem tuh netizen juga. Karena kan si Nepos ancem netizen, awas lo ya kalau komen head di IG gua. Nah, lo juga ancem juga netizen, awas lo ya kalau komen-komen memuja-muja Fitri, lo gue blok gitu. Nah, NM juga perlakukan hal yang sama gitu ya. Nah, nomor 2 adalah, kan kamu tahu siapa yang paling dicintai sama Fitri kan? Daftar paling bawah yang paling dicintai adalah keluarganya, yaitu ya keluarga jauhnya, keluarga kakaknya gitulah. Dan yang lalu anaknya yang dicintai kan, anak-anaknya, lalu anak dan suami, lalu kan yang dicintai oleh Fitri adalah ini. Nah, terus yang paling nomor atas yang dicintai Fitri adalah akun IG-nya, karena dengan akun IG-nya itu dia cita-citanya yang dahulu waktu masih buluk di kebun teh, waktu dia masih udik gitu, dia kan gimana ya, bercita-cita ingin terkenal, ikut dibawa ke sono ke sini, dijanjiin syuting sono sini jadi figuran gitu kan, kata adenya. Nah, akhirnya dia sudah tercapai sekarang dengan IG-nya, dengan jutaan follower. Dia sudah meraih berliku-liku dari pelataran rendah. Ya, akhirnya dia sudah mencapai puncak gunung. Sudah terkenal gitu kan istilahnya. Nah, jadi karena ini dia followernya dari NM, yang paling dia cintai nomor 1 adalah IG-nya yang sudah dia idam-idamkan. Nah, sarannya official, bagaimana NM untuk menghilangkan IG-nya. Karena kan jutaan followernya itu dari NM. Waktu dulu di bawah dia masih 20.000 follower. Itu waktu masih dia pansos sama Femi Permatasari sama Ola waktu itu mentok di 50k. Pas 50k ketemu NM, langsung melesat ke puncak. Jadi NM ilangin aja IG-nya. Terus yang ketiga adalah si Putri Jimbo itu kan udah ada di Jakarta. Nah, Putri Jimbo kan 12 hari yang lalu gitu kan koar-koar, aku akan datang ke rumah Fitri, bla 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 bla. Tiap hari live itu kayak kaset rusak gitu, ulang terus yang diomongin. Gue injek batang leher lo Fitri, ya gitu, ngomong gue datengin rumah lo ya dengan engkrang lo. Nanti klipnya gue tampilin ya. Nah, jadi karena si Putri ngomong gitu,
Terus kan kamu udah jauh-jauh datang dari Australia. Nah, kamu datang jauh-jauh ke Australia itu apa gitu, nggak apa ya, jadi awkward gitu loh, jadi aneh. Datang tapi nggak nyamperin Fitri gitu, berubah-ubah. Katanya mau datengin rumah Fitri, tiba-tiba ada depan rumah Fitri. Sekarang berubah gitu dong, ya kan? Mendadak semua orang tuh jadi jagoan gitu, say. Mendadak dangdut, mendadak jadi jagoan gitu. Apa ya? Jagoan tapi ngerti gak sih saya, maksudnya mereka jagoan tapi kan ya kan di belakang lo kan itu ada orang hebat, ibaratnya orang berkuasa lah. Kalau nggak ada orang berkuasa di belakang lo mana bisa jagoan kayak gini kan, ibaratnya ciut lo kan, nggak ada nyali juga kan, ibaratnya ya kan gitu loh. Pada mau jadi jagoan semuanya lah. Kalau gue kan di belakang gue nggak ada siapa-siapa ya, bapak gue bukan siapa-siapa, udah meninggoy, nggak punya siapa-siapa gue. Terus gue bukan dari keluarga kaya raya gitu yang bisa menyuap polisi. Gue dari ya elah, gue cuma tutor gitu loh, yang tidak memiliki modal untuk menyuap polisi gitu. Terus kalau gue koar-koar, kalau gue buas ya kan, tapi gue nggak punya siapa-siapa di belakang. Nah kalau Putri koar-koar gitu loh, gue injek lo batang leher lo ya Fitri. Kalau lo koar-koar gitu, di belakang lo kan ada banyak gitu loh. Jadi kayak pada mendadak so jagoan gitu loh. Ya tapi kan di belakang lo ada yang bantu lo ya, PA. Ya kayak gue lah, nggak ada yang bantuin gitu loh. Contohnya ini si PJ, kan adek lo kan kawin sama anak buah Sambo ya, Sambo pembunuh polisi ya kan kaki tangan Sambo masih banyak, kayak cakar bumi, cakar ayam, kaki bumi, patok bumi, masih kuat itu cengkramannya Sambo di mana-mana. Ya adek lu kan anak buah Sambo, adek lu kawin ya kan. Terus banyak lagi lah. Terus udah, saran gue lu datengin aja si Fitri ya. Kalau lu alasan nanti adek gue marah, di mana-mana kan aturannya kan yang muda yang nyamperin si yang tua gitu. Masa si Fitri nyamperin lu? Ya lu samperin lah gitu loh, seperti omongan lo pertama kali, nggak usah berubah-berubah ya kan. Apalagi nyali lo kan ya yang paling berani mau injek leher. Ya lo samperin, saran gue lo samperin ya, karena lo lebih muda hukumnya. Lo si NM kemarin live bilangnya yang muda yang nyamperin yang tua. Oke, gue sambil tiduran nih, sambil merem, sambil apa ya, sambil ya nggak duduk, gue sambil rebahan. Nah jadi intinya gitu, kamu ya Putri, kamu samperin si Fitri, samperin aja. Kok nggak akan ada pertumpahan darah kok, samperin aja dong, nggak ada pertumpahan darah, biasa aja. Hai, kamu ngomong apa sama bapak saya gitu, samperin aja ke rumahnya, temuin dia lagi di salon, lagi di mana, kejar. Ngapain lo jauh-jauh dari Australia ke sini cuma buat makan nasi padang, pulang lagi terus keluar lagi di Australia buat apa? Samperin si Fitri, oke? Ya, kalau lo nggak samperin Fitri nanti gue bongkar lo Markus. Lo dulu kumpulin orang-orang yang kasus sama NM, terus lo kumpulin orang-orang karena lo mau jatuhin NM. Lo kumpulin semua yang kasus-kasus yang kasus-kasus yang berhubungan dengan MN. Lo kumpulin semua, terus lo mintain duit. Nanti gue bongkar lo itu lo, Markus, makelar kasus. Iya, makanya lo samperin si Fitri. Karena lo lebih muda, Fitri lebih tua.
Sama seperti Fitri yang nyamperin mamanya, karena mamanya lebih tua. Fitri yang harus menyamperin mamanya. Oke? Nah, yang nomor 4, tar dulu, gue mikir dulu nomor 4 apa, lupa. Udahlah, nomor 4 besok aja lah, gue udah lupa, udah mau tidur ya. Oke, good night. Tapi dia cari masalah sama gue. Gitu loh, gengs. Oh iya, gue gak akan spill. Yang penting pas nyampe Jakarta, jedang ya kan. Gue udah di depan rumah dia. Tenang ya kan, aku tungguin kalau kamu lagi mondar-mandir dengan blazer dan enggrangnya. Aku tungguin depan rumahmu. Tenang. Intinya adalah gue cuma minta lo klarifikasi. Klarifikasi lo itu mesti masuk akal, masuk otak gue. Ya, gitu loh. Dan disertakan sama bukti-bukti, karena gue juga udah punya bukti-bukti ya. Itu satu. Kedua, kalau lu memang salah, lu akuin minta maaf. Permohonan maafnya adalah lu harus minta maaf secara live. Dan live-nya itu harus di-save, lo taruh di feed lu. Ya, kenapa? Biar lu ingat. Ya, karena itu namanya sanksi sosial yang harus lo dapat. Ya, ngerti? Kan lo apa? Karena lo sudah mengecilkan orang. Ya, ada videonya ya, Fit. Ya, tadi kan udah posting ya. Lo udah mengecilkan orang. Ya, lo menganggap orang kecil dan banyak bacot. Oke? Terus udah gitu, apa lagi? Pokoknya banyak deh, Fit. Gue sampai pusing, Fit. Udah ngantuk gue gara-gara lo doang. Intinya kayak begitu aja. Ya, gue cuma minta itu doang. Nah, terus habis itu, ya tolong jujur ya. Kalau sampai lo nggak jujur, gue tebas pala lo ya, Fit. Awas. Kalau sampai nggak masuk akal jawaban lo, ya, lu kena gampar sama gue, Fit. Ngerti ya? Gue udah enak banget nih sama lo nih, Fit. Kalau lu tidak mau, ya kalau udah salah nih, lu udah ketahuan salah, terus lu tidak mau melakukan itu dengan berbagai macam alasan lo, ya nggak bisa begitulah, ya beginilah, ya begitulah. Tiap hari, aib lu bakal gue buka, Fit. Bakal gue buka dan bakal jadi tontonan seluruh Indonesia, atau nggak seluruh orang Indonesia yang menyebar di seluruh dunia. Ya, ngerti? Itu. Ya, jadi lo harus terima. Ngerti? Karena sebagian orang nih, ya kan, udah pada nelpon-nelponin gue dan udah pada bisik-bisikin gue. Hanya saja masih gue kumpulin aja, Fit. Belum mau gue muntahin. Karena kenapa? Karena gue masih fokus dengan urusan gue dan lu. Ya, itu doang. Nah, aku suka nih kamu bikin ini. Bikin apa, blush on. Kalian kalau mau make up sama Ute ya, ntar aku tag Instagramnya. Dijamin gak cemong mukanya. Dijamin gak cemong. Terus ininya apa namanya tuh, bagus-bagus ini bahan-bahan. Make upnya bagus-bagus. Salam. Kameranya buram, kena bedak kali. Tunggu. Ah, terang. Terang kan? Terang nggak? Pokoknya siapapun yang menjadi yang terpilih, semoga komitmen dengan janji-janjinya. Aku kalau di make upin sama Ute berasa nggak kayak nenek-nenek, berasa kayak umur 25. 17. Aku berasa muda. Bu Fitri mau kemana dandan? Aku mau support, mau ngebantuin, mau bantuin ini. Sepengetahuan aku ya, punya teman-teman yang bisnisnya baju-baju batik dan wastra. Di mata aku ini paling bagus. Semua batik dari seluruh Nusantara itu ada di diproduksi di temanku ini. Pokoknya nanti kamu kalau mau baju-baju wastra
ikutin tetap. Kalau kalian sadar nggak sih kalau aku lagi begini nih disuruh dia nih di sebelah, ayo Bu sambil live Bu, aku mau nyapu katanya. Bukan aku mah enggak ya, aku mah nggak ngeblokin nih tangan aku di sini. Tangan di sebelah nih. Apa katanya Kak Abang? Merek jaketnya. Merek jaket. Apa aja lah, ini murah. Ini jaket murah. Sesuai kemampuan aja sayang. Semua baju itu sama. Yang penting kamu pakainya pede. Apalagi ya? Sapu bersih hanya terima positive people. Sapu bersih apa? Sapu bersih hanya nerima positive people. Iya, sapu bersih hanya nerima positive people. Itu namanya self care. Karena aku udah sering contohin ke kalian. Ibaratnya sosial media ini rumah kedua kita. Kamu bayangin nggak kalau di rumah kamu tiba-tiba ada orang lewat terus buang kotoran di rumah kamu, lalu kamu mau nyapu nggak? Nyapu kan, bersihin kan. Iya. Jangan ada oh maunya di komen bagus-bagus aja, oh nggak siap terima kritik, oh nggak siap ini. Namanya penghinaan itu bukan kritik. Menghina itu bikin orang bikin orang, kalau aku sih nggak masalah ya, cuman kasihan aja menjaga mental health kamu juga untuk tidak berkata karena aku nggak akan waro, paham? Aku nggak akan waro. Tuh, dia tuh tangannya, bukan aku ya, pasti ada yang hilang tuh. Kesel kan kalau disapu, bikin lagi gih. Mamiku. Iya kan, mami udah kasih hadiah. Nggak ada yang bisa buktiin. Karena jam malam ya? Di Kanada malam. Kakak jam berapa di sana, Nak? Mami apa bantu apa tuh? Kasih Naira. kasih aku aja buat modal bisnis terus biar bisa berbisnis terus aja mami jalan-jalan. Oh keren. Oh, Masya Allah. Jam Kalau 8 buat malam. Naira mau berbisnis. Naira mau berbisnis, padahal dia pegang kartu aku tuh, masih pamit loh dia. Alhamdulillah ya. Udah punya. Bawah matanya ditipisin ya. Iya, iya. Apa katanya? Bu Fitri, aku punya toko. Oh, Bu Fitri orang paling tenang. Masa sih? Enggak juga, aku sih enggak tenang-tenang amat juga, cuman aku tuh hidup aku itu mana yang perlu aku mana yang aku perlu bereaksi, mana yang enggak, mana yang aku anggap, mana yang enggak, mana yang aku kategorikan orang yang patut aku anggap, mana yang enggak gitu. Kalau aku diam dan aku tuh nggak mau membalas apapun, katanya kan aku viral di dunia maya karena fitnahan itu. Aku mah juga nggak butuh pembelaan dari orang-orang yang nggak aku kenal, karena buat apa gitu, kalian kan nggak kenal. Yang penting setiap hari dari pagi sampai malam itu banyak banget WA ke aku yang
mengingatkan aku untuk tidak merespon apapun, karena bukan tipe aku dan bukan kelas aku untuk merespon begituan gitu. Takut akunya hilaf. Jadi mereka itu dari pagi sampai malam ada aja yang ngingetin kacamata, ada yang ngingetin untuk tetap waras. Gue bingung ngomongin untuk kita. Kayak dia tiba-tiba tadi meluk aku, terharu loh aku tuh. Baca ah. Iya Bu, jangan direspon. Nggak mungkin, aku sejak main sosial media aku nggak pernah merespon hal-hal yang tidak perlu direspon. Nyoblos lah, nyoblos dong. Tadi aku nyoblosnya pagi-pagi karena di sport club deket rumah. Ibu kayak pakai filter ya? Padahal nggak pakai filter loh. Kayak pakai filter. Punya toko baju sendiri, boleh kirim baju apa? Karena aku punya brand baju, boleh aja sih. Kamu nggak usah nggak usah kirim, nanti kamu foto-foto aja. Kalau bajunya bisa aku promoin, nggak berbentrokan dengan brand aku, nanti aku promoin. Dan nggak pantas ladenin. Iya, maksudnya aku itu memberikan contoh juga ke kalian bahwa harus bisa itu memanajemen emosi, memanajemen pikiran, akal dan pikiran. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah emosi. Kalau kamu misalnya difitnah, di apa gitu, nggak penting pun kamu apa namanya, kamu lawan atau kamu klarifikasi buat apa, selama tidak berdarah-darah. Nggak usah, karena balasan yang paling adil itu adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menormalisasi, ini kamu catat ya, jangan kalian menormalisasi apapun hinaan di dunia maya itu lalu kamu bales, menguras energi. Jangan menormalisasi balas membalas, itu jangan. Karena apa? Kalian sama gilanya. Nah, kalau kalian udah tahu bahwa orang-orang yang berbuat onar, netizen yang suka berbuat onar, terus suka komen-komen negatif, terus kalau kamu lawan, satu, ngabisin energi kamu, kedua, kamu sama gilanya gitu. Jangan ya, itu namanya self care. Jangan menormalisasi juga apapun yang bisa membuat kamu down gitu ya. Jangan menormalisasi perbuatan manusia yang menyerupai setan di dunia maya untuk membuat kamu takut atau down. Ingat, apalagi kita ini manusia, derajatnya itu lebih tinggi dari setan. Jadi kalau kamu melihat orang-orang yang menyeru, ya jangan menormalisasi manusia yang perbuatannya menyerupai setan. Jangan, karena kita dikasih akal, pikiran, dan iman itu untuk apa? Untuk tetap baik, untuk tetap positif. Bagus bulu mata aku, bentar aku baca. Positif bacot, betul, daripada bad bacot mending positif bacot.
Kalian itu nggak bakal bisa bikin aku marah guys, nggak bisa, nggak akan berhasil pun. Capek yang ada itu kamu yang capek loh. Kacamatanya apa? Kacamatanya Project V. Itu Agus nangis. Agus nangis, udah biarin aja, itu kan udah banyak lawyer di sampingnya, udah biarin aja. Soal pengacara Teh Novi yang pindah kubu ke Agus, aku nggak ngikutin, jujur ya, aku nggak ngikutin masalah Agus. Cuman kalau yang tadi aku jalan ke sini tuh ada yang nangis-nangis, apa itu? Ya udah biarin aja, kalian itu udah nggak usah ikut menghakimi atau apa, udah banyak lawyer di belakangnya. Mudah-mudahan sepatutnya aja lah bagaimana. Aku juga nggak ngikutin juga kan, cuman kalau aku melihat tadinya kan kayaknya minta tolong ya Yan, minta tolong, ada yang nolong, terus ada terjadi masalah komunikasi, ya udah doain aja biar yang di ini Agus ya bahasannya ya, Agus ya. Aku cuman kepengen ngomong orang-orang yang pernah ditolong, yang pernah dibantu, itu pun kalau misalnya ada perbuatan yang nolongnya itu tidak berkenan, sebaiknya diselesaikan baik-baik gitu. Aku juga nggak ngikutin sebetulnya mana yang salah, mana yang benar di antara keduanya. Siapa yang salah yang menurut kamu? Nggak jelas, nggak ngerti juga. Aku tuh senang ya punya staff, punya tim. Aku tuh nggak pernah mau berkomentar urusan-urusan yang unfaedah. Terus aku tuh melarang banget anak-anak buahku itu dimanapun lillahi ta'ala ya, nggak boleh tuh bales, nggak boleh ngebela aku, nggak boleh, udah diemin aja, diemin gitu. Karena kita itu tidak akan pernah merasa terhina. Aku tuh tidak pernah merasa terhina. Sedikit pun aku tidak pernah merasa terhina oleh orang-orang jahat. Aku itu akan merasa terhina kalau yang menghina itu orang-orang baik di hidupku, karyawan aku itu aku terhina. Tapi kalau aku dihina sama orang-orang jahat, kenapa aku harus terhina? Kejauhan, hayalannya kejauhan. Sudah nyoblos. Ya, jadi kalian itu harus punya prinsip hidup, jangan pernah merasa terhina, dihina orang jahat, karena udah jahat gitu. Kalau dihina sama orang baik, nah baru kamu terhina. Kalau dihina sama orang jahat, don't give a shit kalau kata anak kekinian. Ya. Spill tukang make up. Ada, nanti aku tag Instagramnya. Jangan ikutin si Agus lebay. Oh gitu ya, aku nggak ikutin. Salam Iya. dari Kendari. Salam Kendari, aku nggak mau ikut urusan orang. Karena nanti aku mikirin urusan orang, urusan aku terbengkalai. Udah. Jangan sabar-sabar Bu Fit, kasih keras sekali-sekali. Tim yang fokus cara muanya make upin, aku lagi belajar make up gratis. Nah, gitu. Padahal gue itu mengedukasi mereka cara memake up. Lu berkah loh. Gimana? Ini sebetulnya aku tuh memberikan contoh, karena
aku sering di make up sama orang ya. Ini salah satu make up favorit aku. Bagus make upnya. Hanifah, udah nggak usah provokator ya. Nggak usah kamu juga ngata-ngatain orang di IG aku juga nggak suka. Nih ya, kalian denger ya, bukan berarti ada orang yang nggak suka sama aku terus kalian berbondong-bondong nih ngomongin dia di apa namanya, di komentar aku, ngata-ngatain itu. Aku pun nggak suka gitu. Sama, aku pun nggak suka dikatain, dan aku pun nggak suka ada orang ngatain orang di rumah aku. Tetap akan aku blok, nggak ada seneng-senengnya aku pun dibela sama kalian dengan kalian menghujat orang lain di Instagram aku pun nggak suka ya sayang ya. Karena satu kata jelek keluar dari mulut itu bikin hati kamu tuh nggak enak. Jangan berpikir aku tuh, kadang-kadang kan orang seneng tuh yang lihat ada orang yang jahat sama kita lalu dihujat-hujat. Aku mah kalau kebaca di Instagram aku ada yang hujat-hujat orang, aku blok loh. Aku juga nggak mau kalian juga jahat gitu sama orang, nggak mau. Mengeluarkan kata-kata jahat, aku pun nggak mau. Bukan mentang-mentang aku ya seneng kalau kalian mau ngebela, kalau kalian memang sayang sama aku dan kalian memang tidak menormalisasi berita atau apapun perbuatan yang nggak baik di dunia maya, cukup mendoakan. Nggak usah ikut nyamuk tuh dapat. Nggak usah kalian menghujat, si A nggak tahu diri, begini udah dibantu nggak tahu diri, udah ditolong nggak tahu diri. Itu urusan aku sama Allah Subhanahu Wa Taala sayang. Itu menjadi tabungan amal kebaikan aku. Nggak usah kalian juga kata-katain, nggak usah ya. Iya, jangan. Jadi jangan jadi follower aku tuh jangan ikut-ikutan menghujat sehingga menjadi provokator. Karena aku nggak suka gitu. Banyak juga kok yang aku blok. Orang-orang yang ngebela aku banyak banget aku blok juga dengan kata-kata yang menurut aku nggak perlu menghina-hina juga, nggak perlu menghina-hina orang yang menghina aku, nggak perlu. Aku juga nggak suka begitu sayang ya. Cantik. Bukan lagi. Bagus. Pas aku tanyain netizen sama ibu, Bu rahasianya apa ibu bisa kulit glowing dan kenyal? Cuma 2 kata, air wudhu sama minum air putih yang banyak. Itu kata Ivan Gunawan, nggak bisa, nggak cukup ya minum air putih sama air wudhu pelengkap, nggak bisa. Fulus, kata Ivan Gunawan gitu. Lu jangan jangan ngasih tip yang nggak akan sanggup. Jangan kasih tip yang nggak bisa, kata itu. Lucu itu Ivan Gunawan, nggak bisa ya. Makanya perempuan itu harus kerja, harus bisa mandiri, harus bisa cari uang. Karena mau cantik itu minum air putih aja nggak cukup. Make up beli pakai apa? Pakai air putih. Pakai doa, pakai duit. Pakai doa. Gak bisa. Pensil alis beli pakai apa? Pakai doa. Pakai duit. Nah, baca. Bisa awet muda, punya klinik lah yang udah pasti. Harus ada fulus ya. Nah gini nih, aku seneng nih kalau live ini ngebahasnya yang lucu-lucu. Terus apa namanya, nggak capek apa ya mention nama orang, nggak capek apa nggak akan aku bubris sayang. Jadi bahas itu nih, belajar mengaplikasikan pensil alis. Tutorial tuh bener kan, ini Molentri, benar itu dia udah Molyanti. Ini orang-orang mau pada ikut piknik udah nyari aku nih.
Udah dulu ya guys, terima kasih udah nemenin. Aku udah dicari sama orang-orang yang mau gabung piknik. Nih MUA-nya nih. Say hi. Hai. Siapa? Instagramnya apa? Lute_.